Definisi hukum tata negara. Di antara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang definisi hukum dan demikian pula dengan definisi hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian oleh sarjana hukum itu masing-masing. Misalnya, di negara-negara yang menganut tradisi, common law, tentu berbeda dari apa yang diperhatikan di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi, civil law. Bahkan, dalam perkembangan praktik selama berabad-abad, di antara negara-negara yang menganut tradisi hukum yang sama pun dapat timbul perbedaan-perbedaan karena latar belakang sejarah antara satu negara dengan negara lain yang juga berbeda-beda. Misalnya, meskipun sama-sama menganut tradisi, common law, antara Inggris dan Amerika Serikat jelas mempunyai sejarah hukum yang berbeda, sehingga konsep-konsep hukum dan konstitusi yang dipraktikkan di kedua negara ini juga banyak sekali yang tidak sama. Apalagi, di Inggris sendiri tidak terdapat naskah konstitusi yang bersifat tertulis dalam satu naskah WUD, sedangkan Amerika Serikat memiliki naskah WUD tertulis yang dapat dikatakan sebagai negara modern pertama yang memilikinya. Berbagai pandangan para sarjana mengenai definisi hukum tata negara itu dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. 1. Christian van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Sebagai murid Oppenheim, Van Vollenhoven juga mewarisi pandangan gurunya itu yang membedakan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pembedaan itu digambarkannya dengan perumpamaan dalam hukum tata negara, melihat negara dalam keadaan diam, in rust, sedangkan dalam hukum administrasi negara, melihat negara dalam keadaan bergerak, in beweging. 2. Paul Scholten. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain adalah Heiterrecht dat regelt de staatsorganisatie, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, seperti gereja dan lain-lain. Scholten sengaja membedakan antara hukum tata negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di satu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain dengan kenyataan bahwa kedua jenis hukum yang terakhir itu tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas yang berasal dari negara. Jika yang diatur adalah organisasi negara, maka hukum yang mengaturnya itulah yang disebut sebagai hukum tata negara, constitutional law. Mengenai hubungan antara organisasi negara dengan warga negara, seperti mengenai soal hak asasi manusia, belum dipertimbangkan oleh Paul Scholten. 3. Van der Pot. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Pandangan Van der Pot ini mencakup pengertian yang luas, di samping mencakup soal-soal hak asasi manusia, juga menjangkau pula berbagai aspek kegiatan negara dan warga negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagai objek kajian hukum administrasi negara. 4. J.H. Logeman. Mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurut J.H. Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian juridis, negara merupakan organisasi jabatan. Hukum tata negara meliputi baik persoonsleer maupun gebiedslayer, dan merupakan suatu kategori historis, bukan kategori sistematis. Artinya, hukum tata negara itu hanya bersangkut paut dengan gejala historis negara. 5. Van Apeldoorn. Hukum tata negara, Verfassungsrecht, disebutkan oleh Van Apeldoorn sebagai staatsrecht dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas, staatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara, Verwaltungsrecht atau Administratiefrecht. Sebenarnya,
Van Apeldoorn sendiri dalam karya-karyanya tidak banyak membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukum tata negara, Verfassungsrecht, kecuali mengenai tugas-tugas dan kewenangan atau kewajiban dan hak-hak alat-alat perlengkapan negara. Dalam berbagai bukunya, Van Apeldoorn malah tidak menyinggung sama sekali mengenai pentingnya persoalan kewarganegaraan dan hak asasi manusia. 6. Memaifar. Hukum tata negara, constitutional law, adalah hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa, ordinary law. Menurut Maifer, within the sphere of the state, there are two kinds of law. There is the law which governs the state, and there is the law by means of which the state governs. The former is constitutional law, the latter we may for the sake of distinction call ordinary law. Baginya, hanya ada dua golongan hukum, yaitu hukum tata negara atau constitutional law, dan hukum yang bukan hukum tata negara, yaitu yang disebutnya sebagai ordinary law. Hukum tata negara, constitutional law, merupakan hukum yang memerintah negara, sedangkan hukum biasa, ordinary law, dipakai oleh negara untuk memerintah. 7. Wade and Phillips. Dalam bukunya, Constitutional Law, yang terbit pada tahun 1939, Wade and Phillips merumuskan. Constitutional law is body of rules which prescribes a. the structure, b. the functions of the organs of central and local government. Dalam buku yang sama terbitan tahun 1960, dinyatakan. In the generally accepted of the term, it means the rules which regulate the structure of the principal organs of government and their relationship to each other, and determine their principal functions. Dalam kedua rumusan tersebut, Wade and Phillips, yang bukunya terkenal sebagai buku teks yang sangat luas dipakai di Inggris, menentukan bahwa hukum tata negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme hubungan di antara alat-alat perlengkapan negara itu. Dengan perkataan lain, Wade and Phillips juga tidak mencantumkan pentingnya persoalan kewarganegaraan dan hak asasi manusia sebagai objek kajian hukum tata negara. 8. Kusumadi Pudjosewojo. Kusumadi Pudjosewojo, dalam bukunya, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, merumuskan definisi yang panjang tentang hukum tata negara. Menurutnya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu. 9. Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, dinyatakan bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Dalam definisi kedua sarjana ini, bidang kajian hukum tata negara mencakup pula soal kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut Mo. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, warga negara merupakan salah satu unsur yang penting bagi berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, dalam hukum tata negara perlu dibahas tentang asas-asas dan syarat-syarat kewarganegaraan serta perlindungan yang diberikan kepadanya, yang lazim disebut sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negaranya saja, tetapi juga mengatur mengenai warga negara dan hak-hak asasi warga negara. Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di antara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam itu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya a. Hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. B. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. C. Hukum tata negara tidak hanya merupakan rek atau hukum dan apalagi hanya sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah lehre atau teori,
sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai Verfassungsrecht, hukum konstitusi, dan sekaligus Verfassungslehre, teori konstitusi, dan D. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, staat in Rust, maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, staat in Beweging. Oleh sebab itu, saya sendiri berpendapat ke dalam pengertian hukum tata negara itu harus dimasukkan pula faktor konstitusi sebagai objek kajian yang pokok. Konstitusi, baik dalam arti material, formil, administratif, ataupun tekstual, dalam arti collective means, ataupun dalam arti civic behavioral realities, adalah pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu hukum tata negara atau the study of the constitutional law. Konstitusi yang dijadikan objek kajian itu dapat mencakup 3 pengertian, yaitu A. Constitutie in materiale sine, yang dikualifikasikan karena isinya, misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan, dan sebagainya. B. Constitutie in formale sine, yang dikualifikasikan karena pembuatnya, misalnya oleh MPR, atau C. Konstitusi dalam arti naskah, Grondwet, sebagai geschreven dokumen, misalnya harus diterbitkan dalam lembaran negara, supaya dapat menjadi alat bukti dan menjamin stabilitas satu kesatuan sistem rujukan. Di samping itu, konstitusi yang dijadikan objek kajian itu dapat berupa nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam teks konstitusi itu sendiri, ataupun nilai-nilai dan norma yang hidup dalam kesadaran kognitif atau collective means, dan perilaku segenap warga negara, civic behaviors. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, hukum tata negara itu haruslah diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang 1. Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara. 2. Format kelembagaan organisasi negara. 3. Mekanisme hubungan antar lembaga negara, dan 4. Mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Dengan demikian, ilmu hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan, pertama, konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara, kedua, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, ketiga, mekanisme hubungan antar institusi itu, serta, keempat, prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Keempat unsur dalam definisi hukum tata negara tersebut di atas, pada pokoknya adalah hakikat konstitusi itu sendiri sebagai objek utama kajian hukum tata negara, constitutional law. Karena pada dasarnya, konstitusi itu sendiri berisi, A. Konsensus antar rakyat untuk hidup bersama dalam suatu komunitas bernegara dan komunitas kewarganegaraan, B. Konsensus kolektif tentang format kelembagaan organisasi negara tersebut, dan C. Konsensus kolektif tentang pola dan mekanisme hubungan antar institusi atau kelembagaan negara, serta D. Konsensus kolektif tentang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut dengan warga negara.